Di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi bukan isapan jempol, memang sudah dituliskan. Jadi siapkan pikiran kita, mental kita untuk menghadapi itu. Manakala itu datang, kita siap. Saya datang sini untuk mempersiapkan itu. Mereka sudah memanipulasi, tujuannya untuk apa? Untuk menyesatkan dunia ini. Dan ada Bible International, itu di bawah UN juga. Sama seperti tadi, lembaga-lembaga tadi. Semua diseragamkan untuk apa? Untuk memuluskan pemerintahan antikris. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Nah, singa ini apa? Suka menjadi malaikat terang. Dia selalu menggunakan ayat juga. Tapi ayatnya dipelintar-pelintir, hati-hati. Jadi banyak penyesat-penyesat yang menggunakan juga ayat. Makanya jangan bersandar kepada ayat atau firman yang dicetak di kertas oleh manusia. Tanya Tuhan, Tuhan ini maknanya sudah benar belum? Karena mereka sudah mereka sudah memanipulasi, tujuannya untuk apa? Untuk menyesatkan dunia ini. Dan ada Bible International, itu di bawah UN juga. Sama seperti tadi, lembaga-lembaga tadi. Semua diseragamkan untuk apa? Untuk memuluskan pemerintahan antikris atau New World Order. Sehingga kita ini seperti yang saya bilang tadi, Roma 13 ayat 1 yang kata pendapat. Enggak, di dalam King James dibilang let every soul subject unto the higher power. Jadi betul-betul soul, dia bicara soul, jiwa kita harus terhubung tuh, tunduknya kepada yang maha kuasa, bukan kepada dunia ini. Hati-hati. Makanya kenapa mereka tuh yang menjabat selalu harus disumpah demi Allah. Tujuannya apa? Dia tidak boleh melakukan perintah di luar firman Tuhan. Itu. Jadi bukan berarti itu terus kemudian itu, enggak. Kita hormatin dia, tapi sepanjang sesuai dengan firman Tuhan. Itu. Jangan disesatkan. Bagaimana cara atau siasat iblis di dalam menyesatkan? 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul palsu, pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Banyak nggak sekarang? Banyak. Ya. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis menyamar sebagai malaikat terang. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau kita yang di dunia ini bisa juga, pasti ngikutin. Kita ini kan orang yang nyontoh. Contoh menyamar kan dari dia. Saya juga dulu belajar menyamar. Muka dicoret-coret, pakai ini. Atau menyamar pakai apa? Wig. Menyamar, kan contoh. Saya selalu mencontoh. Kita manusia yang nyontoh semua. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayannya menyamar sebagai pelayan kebenaran. Jadi jangan sampai kita disesatkan oleh pelayan-pelayan yang mengatasnamakan dia, tetapi dia menyesatkan kita. Ada firman-Nya. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saya mengatakan, siap-siap Anda bertanggung jawab apabila Anda menyesatkan tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus, barang siapa menghancurkan baitku, aku akan hancurkan dia. Ya. Ini ayatnya ada. Apa gunanya kita mengetahui siasat si iblis? Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kesesatan yang kita alami. Paham ya? Supaya iblis jangan beroleh keuntungan. Karena dia cuma bikin untung rugi aja. Kita juga jadi untung rugi. Dan untung rugi itu selalu dihitung dengan angka. Gak ada yang lain. Ya. Cinta pun untung rugi. Banyak orang cerai gara-gara apa? Angkanya udah berkurang. Alasannya apa? Rasa cintanya hilang karena angkanya. Luar biasa. Gitu. Dan mulai cari alasan. Dia mulai tidak perhatiin saya. Dia mulai, udahlah. Namanya ini jujur aja lah. Emang lu bosen aja. Lo betul kan?
Seringkali orang seperti itu. Bahkan kalau lagi cinta-cintanya apa? Kalau tidak ada dia aku mati. Woi. Ketemu 5 tahun lagi sana, dia udah banyak pindah lagi. Kenapa lu gak mati-mati? Ya dulu aja kan gue cuman action doang. Gitu. Dulu bapak gitu nggak? Tanpa ibu bapak mati? Enggak kan? Iya. Oh, jangan dong. Jangan dong. Tanpa Yesus aku tidak dapat anugerah apa-apa. Jangan karena ibu. Gitu. Hati-hati, rasa bapak jangan sampai tidak bisa bapak lepaskan dari ibu. Karena ini bahaya sekali rasa itu. Yesus yang utama. Siapakah orang-orang yang dapat ditelan oleh iblis? Yohanes 4 ayat 8 Yohanes 8 ayat 44. Kamu yang mana? Yang tidak hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita yang ditelan iblis. Berarti iblis adalah bapak kita karena kita melaksanakan keinginan bapak kita. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Bagaimana mengukur orang berbicara dusta? Lihat firman Tuhan. Dia berbicara sesuai dengan firman Tuhan tidak? Karena hati-hati, firman yang saya baca selama ini, saya banyak mendapatkan deception, penyesatan. Bahasa aslinya corrupt communication. Jadi korupsi narasi, korupsi makna, itu ada di Alkitab. Bahkan terjemahan baru mengatakan apa? Janganlah berbicara kotor. Ternyata berbicara kotor di terjemahan yang aslinya saya baca, terjemahan King baca adalah corrupt communication. Jadi banyak diantara, misalnya saya menyampaikan kebenaran, saya kurangin, itu namanya saya korupsi. Saya menyampaikan kebenaran, saya tambahin, itu namanya korupsi juga. Ada dalam firman Tuhan. Di terjemahan baru tidak akan kalian dapatkan. Bahkan ada terjemahan lagi yang terbaru lagi nih, saya udah gak mau baca deh. Karena itu arahnya supaya apa? Membolehkan LGBT. Ngeri. Tapi terjemahannya ya resmi. Coba, ngerti Pak? Sekarang di mana-mana, oh, gambar apa semua, sampai Apple jadi sudah warnanya LGBT, warna pelangi. Dan itu adalah tandanya mereka menghina perjanjian Tuhan dengan manusia, dengan Nabi Nuh. Di mana Tuhan berjanji bahwa aku tidak akan menghancurkan bumi ini, walaupun manusia berbuat jahat. Jadi apa yang terjadi di sekarang, termasuk gempa bumi, itu adalah rekayasa manusia sendiri. Cuaca, kehancuran ekonomi, resesi, itu adalah rekayasa manusia. Supaya manusia-manusia yang menjadi antek-antek antikris. Supaya apa? Kita gusar, kita goncang. Dan kita disuruh mencari perlindungan. Tapi perlindungan yang sejati hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Dan keselamatan tidak ada di dalam manapun di bawah kolong yang tinggi. Dan hanya kepada namanya diberikan kuasa. Yaitu namanya Yesus, Yeshua HaMashiach. Amin. Pahami itu. Ya. Firman Tuhan berkata, dengarkanlah dia. Kita nggak disuruh dengar siapa-siapa. Bukan dengarkan Musa. Musa adalah representatif dari Nabi, Elia representatif dari manusia. Tapi dengarkan dia, nggak siapa-siapa. Nah ini penting nih. Kenapa kita diperintahkan melawan dan bukan menyerah kepada iblis? 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab, mari kita baca sama-sama. Sebab Allah memberikan kepada aku bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Membangkitkan kekuatan. Kekuatan apa? Iman. Kasih sempurna. Kalau ada ketakutan, maka kasih kita tidak sempurna. Kasih Bapa tidak ada pada kita. Dan ketertiban. Ketertiban itu apa? Tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Dia bulat cintanya. Sepenuh hati. Nah, kita ini kadang-kadang cinta separuh-separuh. Cintaku terbelah dua. Dan Tuhan tidak menginginkan orang yang punya berhati mendua hati. Allah tidak memikirkan. Jadi ketakutan itu apa? Roh kan? Ya, dan iblis yang megang kendali roh ketakutan ini. Karena dia bukan roh keberanian. Orang yang pegang roh keberanian, dia akan berani menyatakan kebenaran. Tapi orang yang
Kuasai roh ketakutan, dia selalu ketakutan, dia akan selalu tidak punya percaya diri, dia akan selalu tidak berani untuk menyatakan bahwa aku adalah pengikut Kristus. Seperti apa? Seperti yang terjadi ketika masa krisis di mana Petrus menyangkal Tuhan Yesus tiga kali. Padahal dia tiap hari bersama-sama. Jadi Petrus aja yang tiap hari bersama-sama bisa menyangkal, apalagi kita. Yudas tiap hari bersama Yesus. Di ujungnya gara-gara hepeng dia tambias, dia mengkhianati, terima recehan. Dan banyak di antara kita demi recehan kita mengorbankan iman kita. Demi gaji 5 juta kita korbankan iman kita. Demi gaji 10 juta 100 miliar kita korbankan iman kita. Demi naik pesawat kita korbankan iman kita. Demi masuk mall kita korbankan iman kita. Hanya demi untuk mendapat mahkota kemuliaan Tuhan. Kita harus bayar dengan harga yang mahal, karena dia sudah membeli kita dengan lunas. Amin, Ibu. Ibu ini lucu. Ya, Ibu ini saya perhatikan damai sejahtera. Amin. Tuhan sayang Ibu. Makanya saya tiba-tiba lihat muka Ibu. Wahyu 21 ayat 8. Nah, kenapa kita harus melawan bukan menyerah? Karena orang penakut yang sudah dibaca tadi pagi, Wahyu 21 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapatkan bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin. Kita kategori orang-orang penakut tidak? Jujur, gak usah dijawab, nanti tandain aja, ya. Penakut ditaruh nomor 1, yang masuk neraka. Firman Tuhan, bukan saya. Kalau saya bisa kalian tentang firman Tuhan. Makanya kalau pakai ayat aman. Kalau mau dimarahin orang, nggak apa-apa. Dia berhadapan dengan firmannya. Cilaka, hati-hati main-main dengan orang yang diurapi Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, percaya sama apa kemarin tuh? Percaya sama virus gadungan. Tuhan marah, ya. Orang-orang keji, orang-orang yang kemarin marah-marah atau menista kita, tidak boleh ibadah. Catat itu, ya. Akan mendapat bagian di tempat paling dasar, diikat lehernya pakai kilangan, batu kilangan. Serius, lihat nanti. Kenapa saya ngomong? Karena kita yang akan memerintah nanti bersama-sama dengan Yesus. Amin. Kita akan turun setelah menerima Bema, tahta Bema, peradilan Bema. Kita akan turun bersama-sama dengan Kristus, bersama orang-orang benar untuk memerintah. Amin. Wow, luar biasa. Terus orang-orang yang pembunuh, kita bisa lihat saat ini. Orang-orang sundal, tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir ini apa? Termasuk kategorinya apa? Parmakea. Parmakea apa? Tahu parmakea kan? Parmakea adalah bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya pharmacy. Ya? No, itu memang istilah mereka. Jadi semua kayak farm, pertanian, itu juga konsep pharmacy. Makanya mereka farm. Jadi industri pharmacy termasuk mereka. Karena mereka adalah konsep ilmu sihir dalam konsep modern. Sehingga kita tidak tertipu, kita tidak sadar. Karena kita tidak punya pemahaman yang benar, maka kita bisa kejebak. Ini. Sehingga kita lebih mengandalkan dia daripada iman kita kepada Tuhan. Mereka meracuni kita lewat makanan. Mereka akan mendapatkan,
Penyembah-penyembah berhala. Kita lihat sekarang banyak upacara-upacara penyembahan berhala. Ya, lewat apa? Lewat musik-musik. Salib dibalik. Yang harusnya begini, sekarang bawahnya pendek. Yang ininya atasnya panjang. Tanpa disadari kita melihat mereka mulai tampil. Mereka mulai menggunakan apa tuh? Simbol-simbol yang bertanduk lah, makanya inilah, begini-begini. Terus ada Yesus diseret-seret lah, ya, di Brasil ini. Dan semua pendusta, orang-orang yang menyesatkan dengan narasi-narasi dusta, mereka akan mendapatkan bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Selanjutnya, bagaimana supaya kita memiliki iman yang teguh? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Awalnya adalah pendengaran firman Tuhan dan pendengaran oleh firman Kristus. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat dan kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jangan ada ilah lain padamu. Jangan kau mengabdi kepada dua tuan. Seringkali kita bilang kita spiritual, tapi kita spiritual materialism. Kita orang spiritual tapi masih sangat cintakan uang. Tidak salah punya uang, tapi jangan sampai itu membuat hati kita busuk. Bagikan ketika Tuhan. Jadi kita ini saluran berkat. Terima, itu. Terima, kasih. Nggak ada yang bilang, terima, simpen setengahnya, kasih seperempat. Yang seperempat, pakai jalan-jalan. Enggak. Terima, kasih. Jadi kita ini adalah tiki-tikinya kerajaan surga. Hanya menyalurkan, tetapi kita diberkati luar biasa. Selalu baru. Nggak pernah busuk. Karena apa? Selalu, kita kenjang sebenarnya, karena lewat terus. Kayak air di dalam selang, jalan terus. Kita kelewatan terus. Gak, ini. Apa lu mau gua ada? Itu. Jadi sebenarnya apa lu mau gua ada, karena kita saluran berkat terus. Semakin kita kasih, semakin Tuhan kasih terus. Kalau kita tutup begini, ya nggak bisa diisi lagi, nggak baru lagi. Mau pakai baju baru, baju lama tanggalkan dulu. Kalau enggak kayak anak-anak sekarang, balapan, baju lama ada, baju baru ada. Ya. Jadi kalau mau dapat yang baru, yang lama buang. Bukan istri ya, bukan. Ini jangan, bukan suami ya bu, tante, bukan. Ini bener-bener nih. Ya. Tanggalkan manusia lama, pakai manusia baru. Nah, bicara iman teguh seperti tadi yang saya sampaikan, seringkali kita pikir kita beriman teguh, tapi keteguhan kita salah, dalam pemahaman yang salah. Kita pikir kita teguh, tapi karena kita disesatkan, kita beriman, tapi sebenarnya kita sudah tidak beriman. Seperti yang banyak selama ini. Yang penting percaya Yesus, nggak cukup. Kita harus action. Tuhan butuh action, Tuhan tidak butuh teori. Yesus itu ingin apa? Iman, praktek iman. Itu yang kita perlukan. Begitu ada sesuatu yang tidak benar, tolak dalam nama Yesus. Ada tawaran yang nggak benar, hasil korupsi sama enggak. Lewat hikmat. Hikmat itu cuma satu kok, takut akan Tuhan, nggak repot. Ini ada barang curian, ini barang korupsi, ini barang halal. Udah, hikmat barang halal. Walaupun nilainya kecil, secara kuantitatif. Itu hikmat. Disuruh begini, enggak berhikmat. Beda dengan pemahaman hikmat yang saya dengarkan selama ini. Oh kan kita harus berhikmat. Ya. Seperti ada adik saya di belakang tuh, yang pakai baju putih. Mungkin dia pakai gitu karena dia merasa berhikmat. Itu bukan berhikmat, itu kena tipu daya. Jadi waspada itu dari tipu daya iblis. Dan banyak di antara kita tertipu. Pakai ini, wah, ini tempat steril. Jadi kalau kita datang ke sini masih pakai masker, itu berarti tempat ini tidak ada kuasa. Serius.
Tuhan marah. Kenapa? Dia yang menghidupkan kita, dia juga yang mengambil. Ketika kita kecewakan dia bilang, kau coba-coba sama saya. Apa gunanya? Bagaimana mau menjadi saksi Kristus? Bagaimana mau menjadi medianya Kristus? Sementara kita sendiri tidak menampakkan refleksi dari kemuliaan dia. Sampai di sini paham ya? Ini yang dibilang roh keberanian. Gitu. Cantikmu mulai muncul. Tuhan kasih muka cantik. Ini tanda apa? Ini the symbol of slavery. Ini adalah simbol perbudakan. Tahu nggak makna cuci tangan? Cuci tangan itu seperti Pontius Pilatus. Kalau ada masalah mereka nggak mau tanggung jawab. Tahu nggak kenapa mereka bikin 6 feet untuk berjarak? Yang mereka sosialisasi. Ini adalah upacara ritual iblis. Setan ketika dia mempersembahkan nyawa. Tahu nggak yang disebut dengan protokol setan itu? Mempersembahkan nyawa, mereka dapat duit. Ya. Ini semua. Tahu nggak kenapa dia gini-gini? Dia mau rusak talamus kita, signal kita yang terhubung dengan Tuhan. Dan kita kehilangan hormon melatonin dan hormon serotonin. Ada di sini semua. Jadi jangan tertipu. Menghormati apa? Hormati dia. Gak ada yang lain dihormati, hormati dia. Maka kau tahu siapa yang harus dihormati. Hormati dia, jangan hormati siapa-siapa. Dengan kita menghormati yang maha kuasa, maka dia sendiri yang akan kasih tahu kepada kita, Anda dihormati oleh dunia ini. Jangan takut. Kita punya kuasa. Karena kuasa kita ada nafas Allah. Ini yang membuat kita berkuasa. Anda bisa mencipta, jadi, maka jadilah. Mulai praktekkan. 5 roti dan 2 ikan, bukan mitos, bukan hanya sekedar sejarah, tapi saat ini juga kita bisa praktekkan. Amin. Miliki iman seperti itu. Untuk melepaskan diri kita dari ketergantungan akan angka. Yang selama ini sudah membius kita, membuat kita tidak bisa berbuat apa kalau tidak ada angka. Makanya jangan kita mendua hati. Tegak lurus sama dia. Bukan tegak lurus sama dunia ini. Dunia ini minta kita menjilat dia. Tuhan ingin kita menyembah dia. Kita pilih Tuhan. Waktunya sudah sangat singkat. Jangan main-main. Jangan main-main. Jangan main-main. Semuanya sudah sangat singkat. Tahun 2023, tahun 2025, mission mereka accomplish. Sistem kontrol seluruhnya digitalisasi. Ini akan selesai pada tahun 2025. Dan semua kota-kota akan dibuat smart city. Smart city itu artinya sistem monitoring, activity, rutin. Itu smart city. Smart city, city-nya smart apa kita yang smart? Enggak, orang yang punya sistemnya yang smart. Kemanapun kita pergi ketahuan. Kemanapun kita ingin, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dia mau bunuh, kita bisa dibunuh. Kita pesan ojek, pesan online makanan, dia tahu saya pesan, dia bisa kasih racun. Baru nyampe di sana saya makan racun. Hati-hati. Makanya banyak orang yang ngadu sama saya, kecil-kecil, saya ditipu lah 2 juta, sudah transfer uang, barangnya nggak datang. Salah sendiri lo percaya. Online ini penipuan. Memang iblis sengaja bikin kita stres di tengah-tengah kesulitan dunia ini, kesulitan ekonomi yang dibikin oleh mereka. Ini semua kesulitan dibikin oleh mereka. Terus dagang online ditipu lagi. Maksudnya dia mau beli, dia mau jual lagi, akhirnya apa? Uangnya bablas, barangnya nggak dapat, uangnya terbatas. Hati-hati. Penderitaan seperti apa yang dialami oleh semua orang di dunia ini? 1 Petrus 4 ayat 2, ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, ini aja. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Persiapkan pikiran kita bahwa kita juga bisa mengalami seperti ini. Ya. Siap nggak? Cuma 1 tante. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Persiapkan diri kita. Janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang dapat membunuh tubuh dan jiwamu, yaitu Yesus Kristus. Jadi jangan takut kepada mereka yang hanya membunuh tubuh kita, cuma nakut-nakutin doang.
Kematian itu ternyata cuman begini, begitu, bang, begini, sek, kembali kita bersorak-sorai. Hidupku adalah Kristus. Mati, keuntungan. Siap mati? Berani mati? Mau untung? Siap mati. Amin mati, amin. Jadi kita kalau mau untung di dalam Kristus, maka kita harus berani mengalami penganiayaan badan. 2 Timotius ayat 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi bukan isapan jempol, memang sudah dituliskan. Jadi siapkan pikiran kita, mental kita untuk menghadapi itu. Manakala itu datang, kita siap. Saya datang sini untuk mempersiapkan itu. Supaya Bapak Ibu jangan terlena. Wah, rumah gue masih di Darmo gede, rumah gue di Citraland gede. Udah deh, jangan dipikirin. Dipikirin itu membuat kita tidak berani berhadapan dengan itu. Ya. Persiapkan, belajar mulai bercocok tanam sendiri. Karena suatu saat kita nggak bisa lagi beli, mungkin angkanya akan mahal. Cabai bisa 1 juta. Ya. Cabai nanam sendiri, belajar nanam. Mereka bisa bikin begitu, nggak bisa beli, dikasih lagi nanti. You mau cabai kan? Saya kasih cabai sintetis. Bayangin, pedes-pedes. Tapi dari mana? Dari kimia. Bisa dari plastik. Telur aja udah banyak yang seperti itu. Telur. Dan daging nanti, daging stik, hati-hati. Daging sintetis. Mereka sudah siapkan itu. Tomat sintetis. Salah sendiri, kenapa kalian jual sawahnya? Hanya untuk dapat sarjana. Begitu bodohnya kita. Lalu mereka bilang, bahasa Inggrisnya farm. Ternyata farmasi pun. Itulah ilmu sihir. Maka setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Catatan, penderitaan atau pencobaan dalam bahasa Yunani ada peirasmos. Jangan-jangan peras itu dari bahasa Yunani. Peiras. Diperas, kalau orang Batak bilang diperas, ya kan? Peras. Ya. Artinya meneliti, menguji dan membuktikan sifat atau integritas seseorang. Dengan kata lain, penderitaan adalah proses pemurnian iman. Jadi itu yang disebut dalam Matius. Aku datang bukan membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Damai itu apa? Udahlah biar tenang-tenang aja, nggak usah kita gini, nggak usah cari masalah, jangan buat orang tersinggung. Nggak, untuk kebenaran kita harus berani sampaikan. Persoalan dia tersinggung, urusan dia. Tapi kebenaran harus disampaikan. Jangan sampai Tuhan datang, apa yang sudah kamu perbuat? Kamu pernah sampaikan kebenaran? Jangankan sampaikan kebenaran, ngerti firman aja tidak. Bagaimana mau menyampaikan? Sudah mengerti, tidak punya keberanian, juga aku tidak mengenal engkau. Aku tidak menemukan iman padamu. Aku tidak berkenan kepadamu. Jangan sampai di akhir nanti Yesus berkata begitu kepada kita. Mari kita promosikan dia, beranikan. Saya yakin dan percaya dia sayang sekali sama kita yang selalu bilang, Bapakku dahsyat, Tuhanku Maha Kuasa. Sampaikan kepada dunia. Pasti dia bilang, aku berkenan kepadamu. Yakinlah, mana ada seorang bapak yang membanggakan seorang anak, bapak yang anaknya membanggakan namanya, dia tidak bangga. Dia tanya, kau mau kelas apa? Kau mau di mana? Saya kasih kelas, naik pesawat kelas apa? Saya kasih rumah di mana? Banggakan Yesusmu, banggakan Yeshua HaMashiach. Pasti dia akan berkenan kepadamu. Di antara kita tidak akan ada orang yang benar-benar kudus. Kita bukan orang benar. Tetapi karena kita banggakan dia, kita akui dia, dia akan membenarkan kita di hadapan Allah Bapa. Amin. Pasti yang membenarkan kita. Karena kita, barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakui dia di depan Bapa. Amin. Akui dia selalu, kapanpun. Dalam perilakumu, dalam ucapanmu, akui dia. Bahkan sebutkan namanya, saya pengikut Kristus. Jangan malu-malu. Ada orang bilang begini-begini, oke nggak apa-apa, kau ambil hartaku, tapi jangan pernah ambil imanku dari dia. Upahmu besar di surga.
rumahmu tersedia dan tercatat dari saat ini. Amin. Sedikit lagi. Penderitaan seperti apa yang dialami oleh semua orang di dunia ini? Oh ya, tadi sudah. Apakah kita harus takut dan gentar menghadapi penderitaan tersebut? Jawabannya pasti tidak. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi proses pemurnian itu perlu kita alami. Supaya apa? Kita, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, kita mengasihi Yesus. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semua ada dalam rencana Allah. Jadi semua proses yang kita alami itu untuk memurnikan iman kita supaya kita berkenan kepadanya. Jadi nikmati, enjoy the moment. Nikmati setiap momen yang ada bersama Kristus. Maka kita akan merasa damai. The presence of God, pertemuan kita dengan Kristus, itu akan membuat tidak ada ketakutan. Nggak bisa diomongin. Bapak Ibu harus merasakan langsung. Ketika itu ada, seperti saya sedang berbicara firman Tuhan, tak ada satupun ketakutan di sini. Begitu Tuhan memberikan rasa perlindungan yang sempurna. Dan kalau Bapak bisa melihat di sini ada beberapa malaikat. Ada malaikat Michael. Saya akan selalu sebutkan. Because wherever I go, he's always protect me. Ada di sini. Dan itu harus dilihat dengan mata rohani. Kenapa saya bisa bicara berapi-api? Because they protect me, saya tahu, jadi saya nggak takut. Coba kalau saya sendiri, I'm afraid. Amin. Lihat dengan mata rohani. Jadi jangan malu untuk mengakui Kristus di dalam setiap langkah hidupmu. Akuilah Dia dalam setiap langkah hidupmu. Maka Dia yang akan meluruskan jalanmu. Bagaimana kita mau diakui di depan Allah Bapa? Kita nggak mau ngakuin Dia kok. Akuilah aku, Dia bilang, dalam setiap lakumu. Itu, apapun, termasuk memperlakukan tubuh kita, kita harus akui Dia. Karena tubuh kita bukan punya kita. Kita tanya sama Dia. Itu yang tadi pagi saya sampaikan. Pahami itu. Saya tidak maksud menghakimi siapapun juga. Kita semua korban yang disesatkan. Tetapi karena saya dibukakan hal-hal yang demikian oleh Tuhan, saya sampaikan supaya jangan kita terlanjur semakin dalam, semakin jauh dan tidak bisa kembali ke atas. Amin. Kita akan ditarik pelan. Dia belum berhasil, belum. Kita harus melawan. Firman Tuhan bilang, melawan. Lawanlah dia. Kalau kita ikutin, selesai. Jangan biarkan dia terus menghancurkan kita. Catatan, mendatangkan kebaikan, ini adalah pemurnian iman. Jadi tujuannya adalah pemurnian iman. Jadi seperti apakah sikap kita sebagai anak-anak terang? Terakhir, Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Mari kita sama-sama baca. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan merintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Baik. Amin. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bagaimana kita bisa kuat kalau kita tidak tahu bahwa kita adalah diciptakan serupa dengan gambar Allah, yang punya kekuatan Allah. Kita berkuasa atas bumi dan segala isinya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, seperti orang mau berperang. Kenakan semua apa yang kekuatan sudah Tuhan. Jangan kita kurang-kurangin. Jangan kita korupsi kebenaran. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Firman-Nya. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita tidak tahu kebenaran, pasti kita akan ketipu. Karena sekarang ini kebenaran yang harusnya disampaikan oleh orang-orang yang dipercaya, kita percaya, malah dia dipakai iblis untuk menyesatkan kita. Kemudian karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan manusia.
kanan kiri kita dan sebagainya. Ini bukan manusia, ini sifatnya spirit. Ya, kita hancurkan diri kita sendiri seringkali karena kita punya musuh yang mengintimidasi pikiran kita. Jadi kanan kita, kiri kita, kita harus saling kasihi. Ya. Jangan saling menghakimi. Kita tidak punya hak, hanya dia yang berhak. Tetapi kalau ditegur, terima itu sebagai belas kasihan yang disampaikan Tuhan melalui orang-orang sekitar kita. Bahkan anak kecil bisa dipakai untuk menyampaikan itu. Terima, peka dengan suara hati Tuhan. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, ini ada kaitannya dengan Roma 13 ayat 1. Pemerintah, ini pemerintah alam roh. Ya. Alam roh yang mana? Yang bisa mengalahkan pemerintah alam roh, ya hanyalah pemerintah kerajaan surga. Jadi Roma 13 berkaitan dengan ini. Ya, dia tidak berbicara pemerintah yang pakai pangkat-pangkat ini, enggak, bukan. Firman Tuhan sekali lagi bicara roh. Jelas ya? Jangan ditipu-tipu. Bicara roh. Saya tegas sampaikan bicara roh. Kami ini nggak ada apa-apanya, begitu diambil rohnya begini juga. Jadi bicara roh, ini bicara mengenai kehidupan kekal. Pemerintah melawan penguasa-penguasa. Karena ada penguasa-penguasa di udara. Ada pemegang otoritas. Nah, manusia dipakai sebagai kepanjangan tangan. Dia pakai manusia-manusia yang melakukan sembahan kepada penguasa-penguasa alam roh. Dia diberikan kekayaan-kekayaan dan akhirnya dia menyakinya kita. Gitu. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Setiap hari peperangan adalah peperangan roh. Kadang-kadang ada orang bilang, Pak, di badan Bapak ada yang nempel. Ya memang ada. Ada yang nempel. Cuman dia tembus enggak. Jadi nggak usah takut. Dan kadang-kadang orang-orang yang di sekitar kita tanpa sadar, dia mengintimidasi kita lewat perkataannya. Tapi nggak usah takut. Tetap kasihi, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Ya. Terus tadi saya dengar ada chat tadi siang di dalam itu yang mengatakan, kenapa Pak Dharma waktu itu ditanyain mengenai cus diam aja, bilang serahkan kepada Tuhan. Perasaan saya nggak pernah ngomong sama orang itu. Ya. Tetap saya bilang waktu pas saya di Manado, ditanyakan, apakah boleh? Saya cuma jawab pakai firman. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah? Enggak, bait roh kudus saya bilang. Karena roh yang berasal dari Allah dan diam di dalam kamu. Jadi tubuhmu bukan milikmu sendiri. Sebenarnya dia pakai tanda tanya. Sebenarnya apa? Bukan milikmu lagi. Karena kamu sudah ditebus dengan harga yang lunas. Artinya apa? Ketika saya tinggal di sini, Pak, di rumah Bapak, saya nggak boleh atur rumah renovasi seenaknya. Saya harus tanya sama Bapak. Sama juga dengan Allah. Dan saya yakin, karena bait dia kudus, maka dia pasti tidak izinkan. Karena bait Allah itu adalah kamu. Itu firman Tuhan. Makanya tegas saya katakan, bukan kata saya, firman Tuhan. Ya, di akhir zaman ini penyesatan demi penyesatan terjadi. Itulah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saya kira saya berharap Bapak Ibu semua mendapatkan remah dari ini. Sehingga di akhir zaman ini kita selalu harus menyadarkan diri. Karena iblis ingin selalu membuat kita tidak sadar dengan segala macam tipu dayanya. Agar kita kalau sadar baru kita bisa berjaga-jaga. Orang berjaga-jaga nggak mungkin sambil tidur. Sadar dulu baru berjaga-jaga. Jangan orang lihat deh kalau orang itu misalnya satpam tuh jaga. Ada kan penjaga itu kan? Ya percuma juga. Yang disebut berjaga-jaga berarti kita awas betul. Ya, jadi sadar dulu berjaga-jaga supaya kita tidak menjadi korban tipu muslihat iblis.
Karena iblis selalu melakukan tipu daya. Dia selalu berupaya dengan berbagai macam cara memberikan kita 1001 alasan supaya kita selalu tidak punya waktu dengan Tuhan. Makanya sekali lagi saya sampaikan, kalau belum ada yang mendengar tadi pagi, busy being using Satan job. Selalu kita ada dalam cengkeraman. Kita dibikin sibuk terus, sibuk pelayanan, tapi nggak pernah bersaksi keluar. Jangan cuma berseragam di sini, bersaksi keluar, bersaksi keluar. Saya pesankan kepada Bapak Gembala di sini, persiapkan mereka-mereka untuk siap diutus ke tengah-tengah serigala. Jangan hanya kumpulkan di sini. Dia akan semakin cepat untuk menjala jiwa-jiwa. Amin. Bersatu. Kalau ada PD yang satu dengan PD yang lain, bersatu. Supaya makin besar. Dan Anda akan melihat bahwa membangun keberanian juga. Bahwa ternyata yang satu frekuensi banyak. Jangan sendiri. Selama ini kita dipisahkan sendiri supaya kita menjadi takut. Itu cara iblis. Karena iblis membangun pemahaman, kamu kuat kalau jumlahmu banyak. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa kamu sendiri bisa merubah dunia ini. Amin. Contohnya siapa? Yesus Kristus. Namanya selalu menggema dari sekarang sampai keabadian. Terpujilah nama Tuhan. 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu,
dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.